Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Salefi, NIM 23051204051, jurusan Teknik Informatika kelas TIB 2023, dengan dosen pengampu Pak Agus Prihanto ST MKom. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Pada awalnya, konsep komputer sebagai alat penghitung mekanis muncul pada abad ke-17 dengan penemuan Pascaline oleh Blaise Pascal. Pada tahun 1645, alat ini merupakan kalkulator mekanis pertama yang mampu melakukan operasi aritmatika dasar. Tetapi tidak sampai di situ. Pada tahun 1822, ada seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Charles bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka mesin tersebut. Kemudian ia beri nama Difference Engine 0. Digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine 0 sendiri sangat jauh berbeda dengan kebanyakan komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yaitu mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada saat 1890, seorang penemu bernama Hermann Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak $5 juta Amerika. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada tahun 1930. Adalah Alan Turing yang pertama mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama Turing Machine. Turing Machine termasuk sebuah simulasi gagasan yang bernama uji Turing. Perkembangan awal komputer, Pascaline oleh Blaise Pascal. Penemuan kalkulator mekanis pertama yang mampu melakukan operasi aritmatika dasar pada tahun 1642. Difference Engine oleh Charles Babbage. Prototipe komputer mekanis pertama yang dapat melakukan perhitungan matematika kompleks pada tahun 1822. Mesin analitik oleh Charles Babbage. Rancangan mesin analitik yang dianggap sebagai nenek moyang komputer modern pada tahun 1837. Peran komputer dalam Perang Dunia Kedua. Mesin deskripsi Enigma. Penggunaan komputer pertama kali untuk keperluan militer dikembangkan oleh Alan Turing dan rekan-rekannya di Bletchley Park. IBM Mark I, komputer elektromekanis pertama yang mampu melakukan perhitungan secara otomatis pada tahun 1943. Arsitektur von Neumann. Konsep arsitektur yang menjadi dasar sebagai besar komputer modern pada tahun 1945. Arsitektur von Neumann dapat memisah unit pemrosesan data, unit memori, dan unit control. Revolusi dari personal computing. Ada dua, yaitu Altair 8800 dan Apple generasi pertama, dan yang kedua IBM PC, Macintosh, dan Windows. Altair 8800 dan Apple. Pada tahun 1970-an, komputer pribadi pertama mulai muncul, membawa revolusi komputer ke rumah dan kantor kecil. Kedua, IBM PC, Macintosh, dan Windows. Periode di mana internet mulai muncul dan mengubah cara orang berinteraksi dan mengakses informasi.
IBM PC, Macintosh, dan Windows ini muncul pada tahun 1800 dan 1990. Di saat 1970 ini membuka jalan bagi revolusi komputer pribadi yang kemudian mengubah cara bekerja, belajar, dan komunikasi. Perkembangan teknologi modern ada dua, yaitu transistor dan sirkuit terpadu. Kedua, peran dalam berbagai bidang. Pada abad ke-21, perkembangan komputer semakin besar dengan diperkenalkan teknologi seperti komputasi awan, kecerdasan buatan, dan Internet of Things atau IoT. Komputer sekarang tidak lagi sekedar alat berhitung, tapi juga menjadi pusat kehidupan modern di mana hampir semua aktivitas manusia terhubung dengan teknologi modern. Perkembangan teknologi modern. Pertama, transistor dan sirkuit terpadu. Perkembangan teknologi komputer modern dimulai pada tahun 1940-an dan 1950-an dengan ditemukan transistor dan sirkuit terpadu atau IC. Namun, transistor ini mengganti tabung vakum sebagai komponen utama dalam komputer, yang membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih andal. Sirkuit terpadu ini mengintegrasikan berbagai komputer elektronik dalam satu chip, yang memungkinkan pembuatan komputer lebih kompleks dan efisien. Kedua, peran dalam berbagai bidang. Komputer telah menjadi integral dalam banyak bidang, termasuk ilmu pengetahuan, kedokteran, bisnis, dan hiburan. Dalam ilmu pengetahuan, komputer digunakan untuk simulasi kompleks, analisis data, dan penelitian. Dan dalam kedokteran, komputer ini digunakan untuk diagnosis penyakit, desain obat, dan manajemen data pasien. Dalam bisnis, komputer ini digunakan untuk analisis keuangan dan komunikasi. Dalam hiburan, komputer ini digunakan untuk pembuatan film, game, desain game, dan produksi musik. Selain itu, komputer juga memainkan peran penting dalam transformasi digital yang sedang berlangsung di banyak negara. Transformasi ini merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisien produktivitas dan kualitas layanan dalam berbagai sektor. Namun, perkembangan komputer juga menyebabkan beberapa masalah seperti keamanan privasi dan keamanan data serta dampaknya terhadap lapangan pekerjaan. Beberapa pekerjaan dapat digantikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan, sementara yang lainnya mengeluarkan keterampilan baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, sejarah komputer adalah kisah evolusi teknologi yang terus berkembang dan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain, dari kalkulator mekanisme sederhana hingga jaringan global yang kompleks. Komputer telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Perbedaan antara komputer lama dan komputer modern. Ada beberapa perbedaan, antara lain adalah: pertama, ukuran dan bentuk. Komputer lama umumnya besar dan berat, seperti mainframe atau komputer meja yang memerlukan ruang fisik yang besar. Komputer modern lebih kecil dan ringan, seperti laptop, tablet, atau bahkan smartphone, memungkinkan mobilitas yang lebih besar. Kedua, arsitektur dan kinerja. Komputer lama menggunakan arsitektur yang lebih sederhana dengan prosesor berkecepatan rendah dan kapasitas memori terbatas. Komputer modern menggunakan arsitektur yang lebih kompleks dengan menggunakan prosesor multicore, memori DDR, dan teknologi semikonduktor canggih, memberikan kinerja yang jauh lebih tinggi. Ketiga, penyimpanan. Komputer lama menggunakan media penyimpanan seperti pita magnetik atau disket dengan kapasitas terbatas.
Komputer modern menggunakan teknologi penyimpanan yang lebih canggih seperti solid state drive (SSD) atau hard disk drive (HDD) dengan kapasitas yang lebih besar dan kecepatan transfer yang lebih tinggi. Keempat, koneksi dan komunikasi. Komputer lama biasanya tidak memiliki kemampuan terhubung ke internet atau memerlukan perangkat tambahan yang mahal. Komputer modern memiliki kemampuan untuk terhubung ke internet dengan cepat dan mudah, memungkinkan akses ke berbagai layanan online dan komunikasi global. Kelima, grafis. Komputer lama, grafis yang dihasilkan cenderung sederhana dan terbatas, dengan kemampuan terbatas untuk memproses gambar dan video. Komputer modern memiliki kemampuan grafis yang jauh lebih baik, dengan dukungan untuk resolusi tinggi, grafis 3D, dan pemutaran video berkualitas tinggi. Keenam, konsumsi energi. Komputer lama biasanya lebih boros energi dan memerlukan pendinginan yang intensif. Komputer modern lebih efisien dalam penggunaan energi, menghasilkan penghematan energi dan biaya operasional yang signifikan. Ketujuh, keandalan. Komputer lama cenderung kurang andal dan rentan terhadap kerusakan atau kegagalan. Komputer modern lebih andal dan tahan lama dengan kemajuan dalam teknologi komputer dan desain. Kedelapan, harga. Komputer lama umumnya lebih mahal dan hal biaya relatif terhadap kinerja dan fitur yang ditawarkan. Komputer modern umumnya lebih terjangkau dengan harga yang relatif lebih rendah, meskipun beberapa komponen khusus atau perangkat tertentu bisa menjadi mahal. Perbedaan ini mencerminkan evolusi teknologi komputer dari masa lalu hingga masa kini, dengan setiap generasi membawa peningkatan yang signifikan dalam kinerja, ukuran, efisiensi, dan fungsionalitas. Perkembangan komputer pada abad ke-21. Perkembangan komputer pada abad ke-21 telah sangat signifikan dan mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia. Berikut ada beberapa poin. Poin pertama, perkembangan prosesor. Prosesor komputer telah mengalami peningkatan kinerja yang sangat signifikan dengan meningkatkan jumlah transistor dalam chip dan peningkatan kecepatan clock. Ini memungkinkan komputer untuk melakukan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Poin kedua, munculnya komputasi awan. Komputasi awan telah menjadi tren dominan dalam penyimpanan dan pengolahan data. Layanan seperti Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform menyediakan infrastruktur yang dapat diakses secara fleksibel dan terukur bagi organisasi dan individu. Poin ketiga, Internet of Things atau IoT. Penyebaran perangkat yang terhubung ke internet seperti sensor pintar, perangkat rumah tangga pintar, dan kendaraan otonom telah menciptakan ekosistem yang terhubung secara digital, menghasilkan data besar yang dapat dianalisis dan diintegrasikan ke dalam berbagai aplikasi. Poin keempat, kecerdasan buatan atau AI. Perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan telah menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam aplikasi seperti pengenalan wajah, pengolahan bahasa alami, pengenalan suara, dan sistem otomatisasi yang cerdas. Poin kelima, peningkatan dalam grafika komputer. Kemajuan dalam grafika komputer telah memungkinkan pengembangan permainan video dan realistis, simulasi lingkungan, dan aplikasi desain yang kompleks. Poin keenam, pembelajaran mesin, machine learning, dan deep learning. Teknik pembelajaran mesin dan deep learning telah mengubah cara kita memproses dan menganalisis data, memungkinkan prediksi yang lebih akurat dan pengambilan keputusan yang cerdas. Poin ketujuh, perkembangan internet. Akses internet yang semakin cepat dan luas telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi. Teknologi seperti 5G mempercepat konektivitas dan memungkinkan pengalaman online yang lebih kaya. Poin ke-8, perkembangan komputasi kuantum.
Meskipun masih dalam tahap awal, pengembangan dalam komputasi kuantum menjanjikan kemampuan komputasi yang jauh lebih komputer konvensional, dengan potensi untuk memecahkan masalah yang saat ini dianggap tidak dapat dipecahkan. Perkembangan ini telah membawa perubahan mendalam dalam cara kita bekerja, bermain, belajar, dan berinteraksi satu sama lain. Dengan terus berkembangnya teknologi, kita dapat mengharapkan lebih banyak inovasi yang akan membentuk masa depan komputasi di abad 21 dan seterusnya. Kesimpulan dari video tersebut adalah sejarah komputer adalah kisah yang terus berkembang dengan inovasi dan kemajuan baru yang muncul setiap saat. Dari alat hitung sederhana hingga mesin canggih yang dapat belajar dan beradaptasi, komputer telah merevolusi cara kita hidup dan bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.